Hai, thank you banyak sudah mengklik video ini. Welcome back to Buje. Terkadang seseorang akan melakukan apapun yang mereka bisa agar dapat menutupi kebohongannya, sama seperti yang terjadi pada kasus yang akan kita bahas kali ini. Ibarat air susu dibalas dengan air tuba, seorang anak tega menghabisi kedua orang tuanya dengan sadis karena takut akan terbongkarnya kebohongan yang dia jalani selama ini. Penasaran seperti apa kisahnya? Cus, kita langsung aja. Krista Ray Helderson lahir pada 25 Januari 1968 di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat. Krista lulus dari Madison East High School pada tahun 1986, kemudian melanjutkan pendidikannya di Wisconsin Madison University. Di sana pula lah dia bertemu dengan suaminya Bart Helderson. Bart Helderson lahir pada 14 Mei 1971 di Sheboygan, Wisconsin, Amerika Serikat. Bart lulus dari Felder High School pada tahun 1989, kemudian melanjutkan pendidikannya di Wisconsin Madison University. Bart dan Krista kemudian menikah pada 30 Juli 1994. Bart bekerja sebagai akuntan di BDO USA dan Krista bekerja sebagai administratif asisten di Zimbrick Automotive. Pasangan ini kemudian dianugerahi dua putra. Putra pertamanya bernama Mitchell dan putra keduanya bernama Chandler atau biasa disapa Chess. Mereka hidup selayaknya keluarga bahagia bersama dua anjing mereka. Keluarga ini sering menghabiskan waktu bersama menonton pertandingan football, aktif dalam beberapa komunitas termasuk komunitas The Boy Scout of America dan UW Madison Outreach. Bart digambarkan sebagai pria pekerja keras, ramah, memiliki selera humor yang spesial dan disenangi banyak orang. Dia menyukai olahraga golf, aktivitas renovasi rumah, dan merakit kayu seperti yang dia lakukan pada kabin milik mereka. Sedangkan Krista, dia senang memasak dan mendekorasi rumah. Pasangan ini digambarkan sebagai orang tua yang perhatian dan penyayang terhadap anak-anak mereka. Mereka tinggal di rumah yang sangat nyaman, tenang, dan sering menghabiskan waktu di cottage mereka yang berlokasi di dekat danau. Tak hanya itu, Bart dan Krista sangat bangga dengan kedua putra mereka ini, si Mitchell dan Chandler. Mitchell berusia 24 tahun dan bekerja di salah satu perusahaan IT, dan Mitchell itu pada saat itu dia sudah bertunangan dan akan segera menikah. Kemudian Chandler yang berusia 23 tahun sebentar lagi akan lulus dari pendidikan IT-nya di Madison Area Technical College. Chandler mengatakan ke orang tuanya bahwa dia sudah bekerja di American Family Insurance, tapi dalam waktu dekat dia akan bekerja di perusahaan milik Elon Musk, yaitu SpaceX. Dan jika sudah menyelesaikan pendidikannya, dia akan pindah ke Florida untuk bekerja di sana. Dalam kesempatan yang sama, dia juga bilang ke orang tuanya bahwa dia bekerja dengan kepolisian Madison dan Natural Research Department untuk melakukan pekerjaan diving dengan mereka. Tak kalah dengan saudaranya, Chandler juga memiliki pacar yang bernama Catherine yang dia pacari sejak 2019. Chandler sangat dekat dengan ibu Catherine yang bernama Dulce, begitu juga sebaliknya dengan Catherine. Tak hanya ke keluarganya, Chandler ternyata juga menceritakan ini ke keluarga Catherine atas pencapaiannya serta kerja kerasnya selama ini. Ketika mengetahui bahwa Chandler mendapat tawaran pekerjaan baru di SpaceX Florida, Dulce sangat terkesan. Dia juga menceritakan rencananya untuk pindah ke Florida, membeli mobil baru dan apartemen untuk dia dan Catherine tempati di sana. Mendengar hal ini, tentu Dulce sangat excited terhadap pasangan muda ini ya. Di sisi lain, ayahnya Bart yang sebagai seorang akuntan mulai mempertanyakan kenapa Chandler tidak memiliki uang sama sekali padahal dia mengaku sudah mempunyai pekerjaan. Jadi setelah lulus high school, Chandler ini keluar rumah dan tinggal bersama teman kuliahnya. Namun baru-baru ini dia kembali tinggal di rumah orang tuanya karena Chandler sudah dianggap dewasa, di mana saat itu dia udah berusia di atas 18 tahun ya. Maka orang tuanya Bart dan Krista ini menagih pengeluaran bulanan atau uang sewa ke Chandler selama dia tinggal di rumah mereka. Sementara itu, situasi di rumah keluarga ini kurang kondusif karena Krista baru saja didiagnosa mengidap kanker kulit dan dalam waktu yang hampir bersamaan, Mitchell juga baru saja keluar dari rumah sakit karena mengidap diabetes tipe 1. Ditambah lagi Krista dan Bart saat itu sedang dalam proses renovasi rumah, jadi dalam segi keuangan mereka agak seret lah saat itu. Ketika mereka menyadari Chandler tidak punya uang, mereka mulai mempertanyakan soal pekerjaan putra mereka ini. Chandler beralasan bahwa ada sedikit kesalahan dalam sistem pengupahan di perusahaan tempat dia bekerja, di mana perusahaan ini salah menempatkan status pengupahannya dari full time menjadi upah per jam. Jadi untuk sementara perusahaan menahan dulu gajinya sampai masalah ini terselesaikan, itu kata Chandler ya.
Waktu terus berlalu tapi Chandler masih belum bisa membayar uang sewa. Dia kemudian memberi alasan lagi bahwa dia tidak sengaja memberi informasi bank yang salah ke perusahaan itu. Bulan berikutnya dia punya alasan baru lagi menurut Chandler bahwa upahnya sudah dibayar. Tapi karena jumlah uangnya terlalu besar, pihak bank curiga kalau ini merupakan aksi pencucian uang atau hal serupanya lah. Jadi pihak bank tidak mengizinkannya untuk menarik uang itu. Suatu hari ayahnya meminta transkrip nilai Chandler untuk keperluan pajak, tapi sama seperti sebelumnya Chandler membuat alasan lagi dengan mengatakan bahwa sistem dalam kampusnya sedang down atau sedang bermasalah, jadi dia belum bisa memberikan transkrip nilai itu ke ayahnya. Dari sini mungkin kalian sudah bisa menebak ya bahwa semua yang dia utarakan adalah kebohongan semata. Yes, Chandler tidak punya pekerjaan, dia tidak bekerja di perusahaan asuransi manapun, dia tidak tergabung dengan departemen kepolisian dan rescue team karena faktanya rescue team itu tidak eksis. Tak hanya itu, dia juga tidak melanjutkan kuliahnya dan ceritanya tentang dia akan memulai pekerjaan di SpaceX tidaklah benar. Karena ternyata ketika dia kembali dan tinggal di rumah orang tuanya, saat itulah dia baru saja gagal dengan kuliahnya. Bukannya berusaha lagi, dia malah memutuskan untuk leye-leye aja. Padahal hanya tinggal satu kelas lagi aja dia akan menuju kelulusan. Sebagai catatan ya, tak hanya keluarganya, namun keluarga Catherine pun percaya dengan semua kebohongan ini. Mulai dari kuliah sampai dengan pekerjaannya. Selama ini Chandler berakting dan melakukan hal yang dapat mendukung kebohongannya agar terlihat lebih meyakinkan. Mulai dari bangun jam 6 pagi, set up online meeting. Sebagai catatan, peristiwa ini terjadi pada tahun 2021 di mana masih masa pandemik, jadi beberapa pekerjaan dilakukan secara online. Nah, agar online meetingnya terkesan meyakinkan, dia mengajak teman-temannya atau teman-teman game online-nya untuk berpartisipasi dalam fake online meetingnya ini dengan harapan orang tuanya melihat atau setidaknya mendengar kalau dia sedang bekerja. Kemudian ketika orang tuanya pergi bekerja, dia langsung menyudahi fake meeting ini dan bermain games online seharian. Selain itu, dia bahkan membuat alamat email palsu yang mengatasnamakan kampusnya dan satunya lagi mengatasnamakan perusahaan tempat dia bekerja, yang si Family Insurance itu. Kemudian dia mengirim email dari fake account itu ke email pribadinya. Sebelumnya kan Bart sempat meminta Chandler untuk memberinya transkrip nilai. Nah, dari fake account inilah dia mengirim email ke email pribadinya seolah-olah itu dari kampus yang menjelaskan bahwa sistem di kampusnya sedang down. Mungkin Bart nggak sepenuhnya percaya atau lebih tepatnya dia sudah mulai curiga ya dengan Chandler. Jadi dia pun meminta Chandler untuk memasukkannya ke email chain agar dia juga dapat berkomunikasi langsung dengan pihak kampus. Nah, suatu ketika Bart meminta ke pihak kampus untuk men-set up Skype meeting. Kali ini Bart mendapat jawaban yang dia inginkan. Nah, pihak kampus setuju untuk membuatkan jadwal Skype meeting online mereka. Namun, tepat di hari yang sudah dijadwalkan, pihak kampus mengirim email bahwa salah satu anggota keluarganya terkena COVID, jadi dia harus membatalkan jadwal Skype meeting ini. Bart tentu saja mulai frustasi dengan semua ini. Semakin curiga, Bart kemudian meminta nomor telepon advisor ke Chandler. Tak habis akal, si Chandler ini pun membeli ponsel sekali pakai dan memberikan nomor telepon itu ke ayahnya. Bart coba menelpon nomor yang Chandler berikan dan mengobrol lewat telepon yang berakhir tanpa jawaban yang memuaskan. Tapi di sini kecurigaan Bart semakin memuncak karena dia mengatakan ke Krista bahwa seseorang yang baru saja berbicara dengannya di telepon itu suaranya terdengar jelas seperti Chandler. Nah, Chandler terus mengirimi Bart email yang membuat Bart semakin frustasi. Jadi Bart bilang ke Chandler bahwa dia akan ke kampusnya untuk bertemu dengan pihak kampus secara langsung. Tapi sebelum itu terjadi, Chandler mengalami kecelakaan. Jadi pada Juni 2021, Chandler jatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Dia bilang ke ayahnya sepertinya dia mengalami geger otak. Jadi ayahnya membawa Chandler ke rumah sakit untuk menjalani tes. Rupanya Chandler tahu bahwa terkadang diagnosa dokter berasal dari laporan subjektif pasien. Dan benar saja Chandler didiagnosa mengalami geger otak ringan. Tapi setelah itu Chandler bilang ke orang-orang sekitarnya kalau dia mengalami pendarahan otak, hematoma, kerusakan tulang belakang, dan bahkan mengatakan bahwa di kepalanya harus dibedah untuk meringankan tekanan di kepalanya.
Chandler juga menambahkan bahwa dia mengalami gangguan saraf yang membuatnya tidak bisa menyetir mobil dan membutuhkan kantung kolostomi. Pada Catherine, Chandler mengatakan bahwa dia tidak dapat terbang ke Florida karena kecelakaan inilah yang mengakibatkan pihak SpaceX menarik kembali tawaran pekerjaan yang sudah dia gembar-gemborkan sebelumnya. Memang dasarnya si Catherine ini percaya-percaya aja ya dengan semua yang Chandler katakan mengenai tawaran pekerjaan di SpaceX itu. Catherine bahkan menawarkan beberapa bantuan seperti mengajaknya naik bus atau apapun yang dapat membantu Chandler untuk tetap mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang sekeren SpaceX. Tapi Chandler menolak bantuan Catherine dengan berbagai alasan. Dari sini mungkin kalian juga sudah bisa menebak, lagi-lagi Chandler berbohong. Dia tidak jatuh dari tangga, dia fine-fine aja, tapi dia berpura-pura mengalami ini semua agar mendapatkan diagnosa geger otak. Heran juga nih orang tuh, seneng kali dikasih geger otak. Ya, mungkin tujuannya agar dapat menghindari urusan sekolah dan Bart berhenti mempertanyakan perihal sekolah atau pekerjaannya. Tapi sepertinya Chandler salah besar ya, karena suatu hari Bart menghubungi sekolahnya dan berpura-pura sebagai Chandler. Singkat cerita, terbongkarlah kebohongan Chandler selama ini. Dari sini Bart mengetahui kalau Chandler sudah tidak terdaftar lagi sebagai pelajar di kampus itu. Mendengar semua ini tentu Bart shock dan marah. Kemudian Bart berencana untuk mengadakan meeting dengan pihak kampus yang akan dihadiri oleh Bart dan Chandler. Bart juga mengatakan apa yang dia ketahui setelah menghubungi pihak kampus, serta memberitahu Chandler tentang meeting yang akan diadakan pada 1 Juli 2021 pukul 3 sore. Tibalah pada hari di mana meeting sudah dijadwalkan, namun baik Bart maupun Chandler tidak ada satupun dari mereka yang hadir pada meeting tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana keberadaan Bart dan Krista. Pada 2 Juli 2021, seorang teman yang sekaligus rekan kerja Krista bernama Daniel menyadari bahwa Krista tidak masuk kerja pada hari itu. Daniel mencoba menghubungi Krista tapi dia tidak mendapatkan respon apapun. Jadi dia memutuskan untuk mengunjungi rumah Krista untuk mengetahui keadaan Krista. Sesampainya di sana, yang Daniel temukan hanyalah Chandler. Daniel kemudian bertanya ke Chandler di mana kedua orang tuanya. Menurut Chandler, orang tuanya pergi ke cabin untuk menginap di sana hingga 4 Juli. Tapi setelah ditunggu-tunggu, bukan hanya belum kembali dari cabin, Bart dan Krista juga tidak sama sekali merespon telepon dan pesan baik dari Daniel maupun rekan kerja Krista lainnya. Di sini Daniel mulai khawatir, jadi dia kembali menemui Chandler dan menyuruhnya melaporkan hal ini ke kepolisian untuk meminta bantuan. Sementara itu, Mitchell yang merupakan abangnya Chandler mulai khawatir sama seperti Daniel. Menurut Mitchell, ini bukan kebiasaan orang tuanya yang pergi ke cabin tanpa mengabarinya. Dia menggambarkan bahwa ibunya ini metodenya seperti helikopter parenting, di mana selalu ingin tahu apa yang anak-anaknya lakukan dan selalu terlibat dalam banyak aspek kehidupan mereka. Jadi ketika orang tuanya tidak memberi kabar atau menanyakan kabar, tentu ini menjadi hal yang tidak biasa bagi Mitchell. Kekhawatiran Chandler mulai bertambah ketika puluhan panggilan teleponnya tidak direspon baik Bart maupun Krista. Menurut Mitchell, harusnya Chandler tahu lebih banyak kira-kira di mana keberadaan orang tuanya karena Chandler lah yang tinggal bersama mereka. Pada 7 Juli 2021, Chandler akhirnya mendatangi kantor sheriff di Dane County untuk melaporkan orang tuanya menghilang. Di laporannya, Chandler menjelaskan bahwa orang tuanya dijemput seseorang yang tidak dia kenal menuju ke cabin. Kemungkinan orang itu rekan kerja atau teman salah satu dari orang tuanya. Menurutnya, tujuan Bart dan Krista ke cabin itu untuk memeriksa pompa air dan cerobong api yang mungkin saja rusak karena badai sebelumnya. Chandler juga menjelaskan dia sempat membantu menyiapkan barang-barang yang akan orang tuanya bawa ke cabin, termasuk kunci pipa, kapak, dan gasolin untuk gergaji besi. Dia juga sempat mendapat pesan dari ibunya bahwa mereka sudah tiba di cabin dan lain sebagainya. Menurut Chandler, seharusnya Bart dan Krista pulang pada hari Minggu atau Senin. Tapi hingga saat ini mereka belum juga kembali. Nah, ini agak aneh bagi Chandler karena beberapa kali teleponnya tidak bisa tersambung dan langsung diarahkan ke voicemail. Tapi menurut Chandler, area di mana cabin mereka berada tidak memiliki sinyal yang bagus. Hanya saja orang tuanya yang tiba-tiba tidak memberi kabar tetap membuatnya khawatir. Ketika polisi memulai investigasi, saat itu pula Chandler mulai berkeliling komplek bertanya ke tetangganya apakah mereka melihat Bart dan Krista.
Sementara itu, Mitchell mulai capek menunggu. Akhirnya pada 8 Juli dia bersama pihak kepolisian menuju kabin. Sesampainya di sana terlihat kabin dalam keadaan terkunci. Mitchell kemudian memberikan izin ke petugas untuk membuka paksa pintu kabin. Tapi apa yang mereka temukan? Nothing. Tidak ada tanda atau bekas aktivitas di dalam kabin itu sebelumnya. Polisi kemudian coba bertanya ke penduduk sekitar apakah pernah melihat atau mengetahui keberadaan Bart dan Krista. Tapi sepertinya penduduk di sana tidak melihat mereka sama sekali. Begitu juga usaha Mitchell menghubungi keluarga dan teman-teman orang tuanya, tapi tetap saja tak ada satupun yang bisa memberi jawaban yang seperti dia inginkan. Di sini ada satu hal yang membuat Mitchell bingung. Jika orang tuanya mengajak teman mereka ke kabin, biasanya Bart atau Krista lah yang menyetir karena mereka itu lebih tahu dan memahami rute dan mengenal area kabin tersebut. Tapi yang Mitchell temukan, mobil orang tuanya justru masih terparkir di garasi. Sekarang kita masuk ke part yang sangat memungkinkan terjadinya kejahatan. Seperti kebanyakan kasus biasanya, pelaku mengincar uang asuransi korban. Ketika polisi bertanya apakah Bart dan Krista punya asuransi jiwa, benar saja menurut Mitchell orang tuanya memiliki asuransi jiwa dan jika kedua orang tuanya meninggal, mereka akan menerima uang sejumlah 1 juta USD untuk mereka, maksudnya untuk si Mitchell dan si Chandler ini bagi dua. Tapi di sini polisi belum menaruh kecurigaan kepada siapapun. Nah, pada waktu yang sama, polisi meminta Chandler untuk membawa mereka berkeliling rumah. Tibalah mereka di area basement. Di sana terlihat salah satu kaca perapian rumah ini pecah. Setelah ditanya, Chandler menjelaskan saat itu dia sedang bermain bola dengan anjingnya dan bola itu mengenai kaca hingga pecah. Chandler juga menambahkan karena pecahan itu, kakinya itu terluka hingga darahnya berceceran di lantai. Namun ada yang aneh. Di sini polisi melihat bekas luka di kaki Chandler justru terlihat seperti bekas luka yang sudah lama. Dan setelah dicek, di lantai itu tidak menunjukkan bekas darah sama sekali. Setelah investigasi, sepertinya polisi belum menemukan titik terang dan masih membutuhkan lebih banyak lagi informasi. Akhirnya mereka meminta Chandler ke kantor polisi untuk ditanyai atau dimintai keterangan lebih lanjut. Tapi selama diinterogasi, Chandler hanya mengulang kembali apa yang sudah dia jelaskan sebelumnya. Kalau dilihat dari video interogasinya, gelagat Chandler terlihat cukup mencurigakan ya, seperti orang yang sedang kebingungan sambil memikirkan apa yang harus dia katakan. Dan benar saja, polisi beranggapan yang sama. Menurut mereka, Chandler memberikan informasi palsu hingga polisi pun menahannya atas pemberian keterangan palsu. Setelah penahanan itu, polisi kemudian menginterogasi Catherine mengenai apa saja aktivitas Chandler pada tanggal 4 Juli. Menurut Catherine, dialah orang yang menghabiskan waktu paling banyak bersama Chandler. Chandler juga mengatakan soal orang tuanya yang akan melakukan perjalanan ke kabin. Pada tanggal 1 Juli, Chandler bilang ke Catherine bahwa dia sedang dihukum orang tuanya hingga tidak dapat atau tidak bisa mengunjungi Catherine. Pada hari berikutnya, pasangan muda ini berencana untuk hangout. Tapi di pagi hari, Chandler kembali mengabari Catherine kalau dia tidak bisa hangout di hari itu karena ada banyak pekerjaan rumah yang harus dia selesaikan. Saat itu, Catherine tidak tahu pasti pekerjaan rumah apa yang sedang Chandler lakukan. Satu hal yang membuat Catherine merasa aneh, Chandler seperti melarang Catherine untuk mengunjunginya di rumah karena biasanya jika orang tua Chandler sedang bepergian, Catherine akan berada di rumah itu sepanjang hari. Pada sore hari yang sama, Chandler meminta Catherine datang ke rumah untuk dibawakan hidrogen peroksida, gergaji, pel, dan beberapa barang lainnya. Dia membutuhkan ini karena kakinya terluka sekaligus mau membersihkan ruangan karena pecahan kaca di perapian. Pada tanggal 3 Juli, Catherine berencana pergi mengunjungi saudaranya, sementara Chandler sibuk melakukan pekerjaan rumahnya. Namun menurut Catherine, pada hari itu dia melihat di fitur lokasi Snapchat bahwa Chandler berada di sekitar area sungai Wisconsin dekat dengan kota Sauk, yang menurut Catherine itu aneh karena yang seperti dikatakan Chandler bahwa dia hanya di rumah saja untuk melakukan beberapa pekerjaan rumah. Kemudian pada tanggal 5 Juli dia bilang ke Catherine dia harus ke rumah sakit untuk melakukan MRI scan dan mengabari Catherine hasil scan-nya yang semakin memburuk dan kemungkinan dia akan mengalami mati rasa pada salah satu kakinya, jadi tidak memungkinkan bagi Chandler untuk bekerja di SpaceX.
SpaceX. Polisi kemudian pergi ke rumah sakit untuk mengecek bukti scan MRI Chandler dan mereka menemukan tidak ada hasil pemeriksaan yang menunjukkan kondisi Chandler semakin memburuk. Selain Catherine, ada juga informasi tambahan dari pacar ibunya, kita sebut aja John. John menerangkan pada tanggal 5 Juli Chandler datang ke properti mereka. Saat itu dia melihat gelagat Chandler agak aneh. Awalnya Chandler meminta izin apakah dia boleh berenang di kolam mereka. Setelah mendapat izin, mereka notice bahwa tidak ada aktivitas sama sekali di kolam renang itu, bahkan handuk tidak basah sama sekali. Kemudian John tidak sengaja melihat ke arah gudang. Di sana dia baru sadar bahwa mobil Chandler diparkir di lahan kosong sebelah gudang dengan kondisi salah satu pintu mobil terbuka. Dia sempat melihat Chandler berjalan ke arah hutan hingga tidak terlihat lagi. Beberapa menit kemudian, Chandler kembali dari hutan menuju ke arah gudang, lalu ke kolam seperti sedang membersihkan badannya. Karena properti milik keluarga Catherine ini terbilang luas, Chandler tidak menyadari bahwa John memperhatikan gerak-geriknya. Atas keterangan dari John ini, polisi langsung bergerak menuju area itu. Dari dekat gudang properti, polisi melihat bekas ban mobil berhenti sekitar 75 yard di kedalaman hutan ya. Kedalaman hutan ada. 20 yard dari bekas ban mobil itu, polisi melihat sebuah gundukan yang ditutupi ranting dan dedaunan. Setelah melihat lebih dekat, di bawah gundukan itu mereka menemukan torso diduga milik seorang pria berkulit putih. Di situ mereka hanya menemukan bagian torso tanpa kaki, tanpa tangan maupun kepala. Setelah menemukan torso itu, detektif lainnya tak sengaja melihat sebuah tank yang agak berkarat di area properti itu. Mereka mengecek ke dalam tank itu dan menemukan beberapa alat pemotong. Pada gergaji pemotong terdapat seperti lapisan lemak. Torso manusia yang mereka temukan langsung dikirim ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi diketahuilah terdapatnya bekas peluru yang masuk melalui rongga perut dan cedera di area leher. Jika melihat dari pecahan peluru yang ditemukan, mereka yakin bahwa korban didor dari jarak jauh. Setelah analisa DNA, diketahuilah torso tersebut adalah milik dari Bart Helderson. Namun pekerjaan polisi belum selesai sampai di sini. Hingga saat pendakwaan Chandler, Krista masih belum juga ditemukan. Mereka melanjutkan pencarian di kolam atau di danau kecil belakang cottage milik keluarga Helderson, di dalam rumah, dan di sungai Wisconsin. Namun mereka masih belum menemukan apapun. Di titik ini mereka berharap mungkin Krista masih hidup dan dalam keadaan sehat di luar sana. Sebelumnya, pada tanggal 10 Juli, polisi mendapat telepon dari seorang saksi yang mengatakan pada tanggal 3 Juli dia melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri Chandler berjalan dari mobil dari Highway 60 ke Highway 188 di area dekat Wisconsin, tepatnya di kota Roxbury. Menurut keterangan, orang tersebut menggunakan backpack dan berjalan menjauh dari sungai di area itu. Dari keterangan itu, polisi kemudian menyisir area tersebut pada tanggal 27 Juli 2021 dan akhirnya mereka menemukan sisa-sisa manusia yang sayangnya sudah sulit diidentifikasi. Mereka bahkan tidak dapat menentukan apakah ini milik seorang wanita atau pria. Penemuan ini terdiri atas kaki kanan, tibia tulang paha, tulang betis, dan potongan kaki kiri. Meski sulit dikenali secara langsung, hasil tes DNA mengungkapkan bahwa sisa-sisa manusia ini milik dari Krista Helderson. Ya, Krista, ibu dari Chandler. Tapi sejauh ini mereka belum bisa menemukan penyebab kematian dari Krista. Atas penemuan ini, Chandler mendapat satu dakwaan tambahan atas penghilangan nyawa terhadap ibunya sendiri. Polisi masih terus melakukan pencarian dengan harapan akan menemukan bukti tambahan dan sisa bagian tubuh dari Bart dan Krista. Di dalam rumah, mereka menemukan kartu identitas korban. Polisi juga melacak keberadaan sinyal handphone Krista, di mana menunjukkan bahwa lokasi handphonenya terakhir kali berada di Dane County, yang mana merupakan lokasi rumah keluarga mereka. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan apa yang dijelaskan Chandler sebelumnya yang mengatakan bahwa orang tuanya terakhir kali berada di Langley County di mana cabin mereka berada. Dari beberapa teman Chandler yang polisi wawancarai, diketahui pula bahwa Chandler sempat membeli senjata api beserta 480 amunisi dari salah satu temannya pada 12 Juni 2021. Temannya mengaku dia menjualnya karena sudah memiliki cukup banyak koleksi senjata. Dia juga menambahkan bahwa dia menjual senjata ini ke Chandler secara legal. Hal ini dia lakukan sebagai pencegahan apabila terjadi kejahatan dengan melibatkan senjata yang dia jual, maka namanya tidak akan terseret. Dan benar saja, setelah
Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan casing senjata sesuai dengan yang dideskripsikan temannya. Nah, kita kembali lagi kalau kalian masih ingat dengan pecahan kaca yang di perapian itu beserta alasan Chandler kalau dia sedang bermain dengan anjingnya, kemudian either bola atau anjingnya tak sengaja memecahkan kaca. Polisi tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang disampaikan Chandler. Karena kecurigaan inilah, polisi kembali memeriksa perapian itu dan yes, di sana mereka menemukan sisa-sisa manusia termasuk potongan tulang dan bagian kepala Bart dan Krista. Dari penelitian polisi, jika dilihat dari kondisi potongan itu, sepertinya pelaku memotong bagian-bagian tersebut secara random dan sekecil mungkin. Polisi juga memeriksa Google Search atas akun Chandler. Terlihat pada histori pencarian di tanggal 8 Juli, satu hari setelah dia melaporkan orang tuanya menghilang. Pada pukul 9.44 pagi, terlihat dia melakukan 3 pencarian di internet dengan keyword body found in Wisconsin, women body found in Wisconsin, dan Wisconsin dismembered body found. Beberapa menit kemudian dia melakukan pencarian lainnya dengan keyword dead body found in Wisconsin dan body found in Milwaukee River 2021. Pada pukul 3 sore dia kembali melakukan pencarian Google dengan keyword Bart and Krista. Di sini polisi notice sesuatu. Jika dilihat dari waktu pencarian Google tersebut, Chandler melakukan sebelum tubuh Bart ditemukan di sore hari pada tanggal 8 itu. Sedangkan tubuh Krista belum ditemukan sama sekali hingga beberapa hari setelah itu. Tentu tidak ada alasan lain mengapa Chandler melakukan pencarian sespesifik itu kalau bukan karena dia sudah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Untuk aku pribadi ya, dari semua bukti yang polisi temukan sudah jelas bahwa kemungkinan besar orang yang bertanggung jawab atas semua ini adalah Chandler. Walaupun begitu, masih ada aja orang yang berpikir kalau Chandler menggunakan keyword pencarian di internet itu hanya berdasarkan kekhawatirannya saja terhadap orang tuanya. Tapi coba pikir deh, bagaimana bisa Chandler sampai menggunakan keyword sespesifik itu seperti penemuan potongan tubuh di Wisconsin dan penemuan mayat di Milwaukee River 2021. Jujur aja cukup mencurigakan sih menurutku. Coba menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Jadi secara singkat yang dilakukan Chandler adalah menghabisi kedua orang tuanya menggunakan senjata api, memisahkan bagian tubuh mereka menggunakan gergaji dan alat pemotong lainnya, merendam potongan itu menggunakan es, kemudian menyebarkannya ke beberapa area. Pada tanggal 1 September 2021, Chandler Henderson hadir di pengadilan pertamanya dengan semua dakwaan yang ditujukan kepadanya. Di pengadilan itu dia mengklaim bahwa dirinya Di pengadilan dia mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian kedua orang tuanya. Pihak pembela menyatakan bahwa Chandler hanyalah anak normal pada umumnya yang suka main video game dan senang menghabiskan waktu dengan pacarnya. Mereka mengakui memang Chandler berbohong dan mencoba menutupi kebohongannya. Tapi hal ini tidak cukup untuk membuktikan kalau Chandler memiliki motif untuk menghabisi orang tuanya. Menurut mereka, Bart dan Krista tidak pernah ada keinginan untuk menendang Chandler dari rumah. Jika kalian ingat pembahasan sebelumnya bahwa Chandler sempat jatuh dari tangga dan mengalami cedera hingga didiagnosa geger otak, pendarahan otak, dan hematoma hingga tidak dapat berjalan kembali dengan normal, pengadilan menghadirkan dokter yang memeriksa Chandler. Dari pengakuan dokter tersebut, dia tidak pernah mendiagnosa Chandler atas semua yang Chandler rincikan. Dia hanya mendiagnosa Chandler dengan geger otak ringan dan memberinya penyangga leher agar dia bisa merasa lebih nyaman. Hal ini didukung dengan catatan resmi dari rumah sakit. Yang jelas Chandler tidak mengalami kerusakan saraf, pendarahan otak, dan diagnosa parah lainnya yang pernah dia sampaikan ke orang-orang sekitarnya. Di pengadilan juga dijelaskan hubungan antara pisau gergaji dan alat lainnya cocok dengan bekas potongan pada torso Bart dan kaki Krista. Di akhir pengadilan, jaksa mengatakan Chandler tumbuh dengan kehidupan yang istimewa dalam segala aspek. Orang tuanya memiliki pernikahan yang bahagia dan sangat mendukungnya. Sama sekali tidak ada bukti kekerasan apapun. Chandler tumbuh di sebuah rumah dengan penuh rasa aman. Dia tidak perlu pusing memikirkan dari mana atau apa yang harus dia makan berikutnya. Dia tidak pernah mengalami kekerasan atau dari senjata apapun. Mungkin saja ibunya terlalu memanjakannya. Dari masa kanak-kanak yang istimewa inilah yang hampir ideal untuk seseorang melakukan kejahatan seperti ini. Sangat tidak pantas kejahatan ini dilakukan terhadap dua individu yang memenuhi kebutuhan masa kecilnya serta merawatnya.
Akhirnya juri keluar untuk bermusyawarah dan setelah sekitar 2 jam, juri kembali dengan hasil musyawarah yang menyatakan bahwa Chandler Henderson berusia 23 tahun bersalah atas 2 pembunuhan tingkat pertama terhadap kedua orang tuanya, memuti mayat, menyembunyikannya, dan memalsukan informasi tentang laporan orang hilang. Saat dakwaan ini dibacakan, Chandler tidak menunjukkan ekspresi apapun. Atas dakwaan ini, Chandler dikenakan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah keputusan pengadilan ini, tentu saja Chandler mengajukan banding, namun bandingnya ditolak pengadilan. Terus bagaimana dengan saudara Chandler yang bernama Mitchell? Tentu saja dia sangat hancur atas semua kejadian ini. Dia memilih untuk hidup menyendiri. Setelah peristiwa ini, dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Bahkan dia tidak terlalu banyak mengeluarkan statement di depan publik. Dia hanya ingin melanjutkan hidupnya dan berusaha melalui tragedi ini. Hanya demi menutupi kebohongannya, Chandler nekat menghabisi kedua orang tuanya, Bart dan Krista. Lagi-lagi kasus ini menyangkut parasit ya. Kalau di video sebelumnya tentang pacar yang menjadi parasit, kali ini yang menjadi parasit anak ke orang tuanya. Sebenarnya kalau secara kasar anak parasit ke orang tua ya enggak juga ya. Tapi dalam kasus ini si Chandler udah kelewatan sih. Bayangin aja ya, usaha Chandler yang sampai bela-belain bikin email palsu, online meeting palsu, beli handphone sekali pakai untuk nomor telepon palsu. Coba aja semua energi ini dia pakai untuk cari kerja, ngelakuin hal-hal positif, mungkin endingnya nggak bakalan seperti ini. Baiklah, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Thank you guys so much for watching. Klik like-nya kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe and see you on the next one. Yo.